Teman, untuk AIJ ini pada hakikatnya mempelajari tentang router, ya, konsep router, terus konfigurasi router dan penggunaan router dalam pembuatan jaringan, gitu. Itu pada hakikatnya AIJ mengarah ke sana. Nah, untuk AIJ itu sendiri, teman-teman perlu sadari bahwasanya nanti untuk mapel AIJ itu dibagi menjadi dua, ya. Untuk KIKD, beberapa KIKD nanti disampaikan di kelas 11, kemudian sebagian di kelas 12. Cuman untuk di SMK Al-Furqon itu sendiri, untuk AIJ itu kita tukar. Untuk AIJ di yang harusnya KIKD-nya pertama itu kita coba untuk pindahkan ke kelas 12. Nah, untuk kelas 11-nya itu yang kelas 12 kita pindah ke kelas 11. Mengingat untuk materinya itu susah untuk dipahami kalau tidak punya dasar. Jadi nanti untuk kelas 11 itu sendiri nanti kita coba belajar dasar-dasar dari router, yang insya Allah nanti router yang kita gunakan adalah mikrotik, teman-teman. Kita ke pengertian router dulu, teman-teman. Jadi router itu sendiri dia tugasnya untuk menentukan jalur terbaik dalam sebuah jaringan. Jadi itu fungsinya router. Jadi menentukan jalur terbaik dalam sebuah jaringan. Jadi gampangannya, teman-teman, semisal saya dari rumah, ya, semisal saya dari Dukuh Gempol nih, saya mau ke Al-Furqon. Nah itu saya harus kemana jalannya? Ya, jadi ke arah Bumnyayu atau ke arah Bangbayang kayak gitu. Nah itu penentuan jalur. Jadi semisal saya mau ke Al-Furqon dari Dukuh Gempol, ya berarti keluar dari rumah. Kemudian mungkin kalau pakai kendaraan umum ya kita naik, ibaratkan naik angkot, ya. Kemudian nanti naik angkot lurus. Nah, nanti ada rambu-rambu sudah nyampe ke Al-Furqon tuh. Nah, semisal ada tulisan selamat datang di SMK Al-Furqon. Nah, dari situ turun, kemudian belok kanan lurus sampai nyampe ke SMK Al-Furqon. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi penentuan jalur itu bisa, kalau di dalam jaringan bisa digunakan oleh router. Jadi semisal si komputer A ingin menuju ke jaringan B, ya, itu bagaimana jalurnya? Apa harus lewat si mana gitu, lewat mana? Itu nanti yang bertugas adalah router, kayak gitu. Jadi penentuan jalur terbaik itu tugasnya router. Kemudian teman-teman perlu pahami, untuk router itu sendiri macam-macamnya banyak, ya, merek-mereknya banyak, ada Mikrotik, ada Cisco dan yang lainnya. Cuman untuk di Al-Furqon itu sendiri nanti kita akan mempelajari, mendalami tentang router dari Mikrotik. Kenapa dipilih Mikrotik? Al-Furqon sudah, dan kebetulan Al-Furqon itu sendiri kita sudah Mikrotik Academy. Jadi Mikrotik Academy itu sendiri nanti teman mengikuti pelatihannya. Setelah pandemi ini mungkin akan dilaksanakan pelatihan. Nah, untuk pelatihan itu sendiri teman-teman nanti bisa ikut pelatihannya, kemudian bisa exam atau ujian Mikrotik, ya, ujian Mikrotik. Dan nanti kalau lulus nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang berbasis internasional kayak gitu. Kalau teman-teman mungkin sudah ada yang tahu, tapi yang belum tahu saya kasih tahu. Untuk sertifikat yang nanti didapatkan dari Mikrotik Academy SMK Al-Furqon itu nanti sertifikatnya berbunyi MTCNA, yang insya Allah butuhkan teman-teman yang punya sertifikat. Nanti teman-teman yang punya minat lebih terhadap jaringan,
kemudian minat lebih terhadap mikrotik, ya nanti bisa mengikuti pelatihan tersebut. Oke, untuk router nanti mungkin Cisco ada, cuman tidak terlalu banyak saya sampaikan. Cuman untuk yang nanti digojlok lebih, dikasihkan materi lebih, itu mungkin nanti tentang mikrotik itu sendiri. Oke, di layar teman-teman bisa lihat itu ada beberapa contoh router mikrotik yang kita punya. Jadi cuman nggak bisa ditampilin semua, sebenarnya sih banyak gitu, cuman yang bisa ditampilkan ini. Nah, untuk router ini, untuk router mikrotik ini contohnya ya, ini standar ya, untuk kalian bisa praktek ya, harganya murah kalau ini murah, jadi lebih murah daripada HP-mu gitu kan. HP kalian biasanya yang udah bisa selfie, tadinya hitam jadi putih ya, yang tadinya putih jadi tambah putih HP-nya kan kayak gitu sekarang. Nah itu teman-teman bisa beli ini dengan harga perempat dari harga HP kalian. Kalau HP kalian mungkin 1.200.000 ke atas ya, 2 juta mungkin gitu. Kayak HP-nya Pak Mukmin itu kan 5 juta HP-nya Pak Mukmin. Itu buka Facebook ya, buka Facebook itu baru kretek dina hate itu Facebooknya udah kebuka. Itu HP-nya Pak Mukmin keren banget, 5 juta teman-teman. Ya, apalagi HP-nya Pak Iing proyek. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Ini kebetulan ada beberapa guru di ruangan ini, sama seperti kita sedang melaksanakan daring juga ya. Jadi kebetulan teman-teman yang lain daring menggunakan aplikasi lain. Nah, kalau saya pakai ini ya. Amin, guru terbaik. Oke, untuk router teman-teman, untuk mikrotik itu sendiri dulu awal-awalnya ada itu pakai router OS. Router OS itu diinstal dalam sebuah komputer ya, diinstal dalam sebuah komputer, isinya sama ya. Cuman kalau mikrotik itu dulu itu masih pakai komputer, diinstal router OS kayak gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya perkembangan, maka dibuat seperti ini. Ya, maka dibuat seperti ini, kecil ya. Tapi dia fungsinya sama seperti mikrotik yang diinstal dalam komputer. Nah, kalau yang diinstal di dalam komputer router OS, kalau yang diinstalkan dalam ini ya, dalam papan ini disebut dengan router boot. Jadi router boot ini fungsinya sama seperti router OS. Jadi ketika kita beli ini, itu sudah ada instalan mikrotiknya di dalam. Jadi kita tinggal nanti konfigurasi saja teman-teman, tinggal konfigurasi saja. Oke, yang saya pegang ini ada 3 jenis teman-teman, ada 3 jenis ya. Yang ini half flat ya, ada half flat. Cuman saya jelasin dulu nanti. Untuk di belakang sini ya, ini ada port LAN ya teman-teman, ini ada port LAN. Jadi kabel LAN-nya nanti dimasukkan ke sini ya, kabel UTP atau TV yang kalian buat nanti dimasukkan ke sini, dimasukkan ke komputer untuk nanti konfigurasi. Kemudian sebelah sini ini ada kabel ada konektor power di sini. Jadi nanti untuk bisa memberikan satu daya listrik ke sini, berarti nanti kabelnya dipasang ke sini. Kemudian di sini ada tombol reset. Nah, nanti tombol reset ini fungsinya ketika kita konfigurasi, terus kita kasih password, ternyata lupa tuh passwordnya. Nah, nanti kan kita nggak bisa masuk. Ya, sama halnya kalian mau masuk ke rumah, terus rumahnya dikunci. Nah, kuncinya hilang. Nah, untuk masuknya kan dijebol. Nah, masuknya dijebol gitu, dirusak gitu kan. Nah, ini sama fungsinya untuk mengembalikan ke konfigurasi awal. Jadi biar nanti passwordnya jadi hilang. Kayak gitu. Ini ditekan nanti. Caranya nanti saya sampaikan di video selanjutnya. Kemudian di sini ada lampu power ya. Lampu power ini fungsinya nanti untuk kalian melihat
satu daya listrik itu masuk atau tidak. Kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini ada mereknya nih. Ya, kalau bisa kelihatan nih. Di sini ada H-Flat ya. Terus di situ ID-nya ada RB94112ND, teman-teman. RB94212ND. Maksudnya apa? RB itu singkatan dari router boot. Nah, berarti berupa papan. Ya. Seperti ini, bukan router OS lagi. RB berarti router boot. Kemudian 9, di situ ada angka 9 ya. 9 itu apa? 9 itu adalah seri keluaran dari mikrotik itu sendiri. Jadi ini keluaran ke-9. Kemudian di situ ada 4, angka 4 tuh. Nah, maksud dari angka 4 itu apa? Maksud dari angka 4 itu jumlah LAN-nya ada 4. 1 2 3 4. Ya, jadi ada 4. Kemudian di situ ada 1, angka 1. Maksud dari angka 1 itu adalah si router boot ini punya wireless. Jadi nanti dengan modal ini harganya 300 sekianan, 351 ribuan lah kayak gitu. Ya. Dengan pakai ini kalian nanti bisa buat hotspot pakai wireless yang bawaan sini. Ya, jadi ada wirelessnya di sini. Jadi di dalamnya itu sudah ada wirelessnya. Sama halnya seperti HP kalian kan ada wirelessnya, bisa tethering atau bisa connect ke wifi-nya orang kayak gitu. Ya. Jadi ini pun ada wirelessnya. Kemudian di sini ada 2ND. Maksudnya 2ND itu adalah dual band atau si wireless yang ada di sini itu bisa sebagai penyebar wifi atau penerima wifi. Ya. Penerima wireless atau pengirim wireless. Itu maksud dari 2ND. Tentu bisa digunakan kalau sudah digunakan sebagai penyebar ya nggak bisa digunakan sebagai penerima. Nah, kalau sudah digunakan sebagai penerima berarti otomatis tidak bisa digunakan sebagai penyebar. Nah, itu maksud dari serinya, teman-teman, ya. Sini. RB94112ND, saya ulangi. RB router boot 9 serinya, 4 jumlah port LAN-nya, 1 itu jumlah wireless-nya ya, jumlah ada wireless-nya 1. Kemudian 2ND itu bisa menjadi penerima wireless atau pengirim wireless. Itu dari serinya. Kemudian saya coba ke router boot yang lain. Nah, ini sama, teman-teman, bentuknya sama, cuman serinya berbeda. Ya. Untuk di sini dia RB750, teman-teman. RB750. Jadi router boot 750. Maksudnya 750 berarti seri ke-7. 5 port LAN-nya ada 5, 1 2 3 4 5. Kemudian enggak 0 nih. Berarti enggak 1. Berarti kalau 0 berarti ini enggak ada wireless-nya. Berarti nanti kalian enggak bisa buat jaringan wireless karena si router boot 750 ini itu tidak punya wireless. Kayak gitu. Kemudian yang ini. Nah, yang ini sendiri sama seperti yang tadi 941. Ya, 941 2ND sama. Cuman bedanya adalah desainnya. Kalau yang ini posisinya berdiri atau TC, tower case. Ya, yang ini tower case. Kemudian kalau yang ini DC, desktop case. Jadi nggak berdiri kalau ini bentuknya. Nah, itu perbedaan ya dari beberapa router ya. Ini yang bisa saya contohkan dulu. Kemudian saya coba untuk menghidupkan salah satu router, teman-teman. Kebetulan yang RB9412ND ini itu untuk powernya sama seperti HP kalian, kabel-kabel charger HP kalian gitu, sama. Nah, saya coba untuk hidupkan. Ya, kita masukkan sini. Nah, itu nyala, teman-teman.
Jadi di sini tuh ada lampu ya. Ada lampu, bahwa indikator lampu ini maksudnya adalah si router ini berarti nyala gitu. Masih bagus. Nih, kemudian yang di sini juga sebenarnya sih ada lampu ya. Itu indikator LAN-nya terhubung atau tidak gitu. LAN-nya terhubung atau tidak. Saya contohin ya. Saya pasang satu kabel ini. Nah, itu kan lampu nyala tuh. Lah berarti kabel LAN ini terhubung. Ya, terhubung kayak gitu. Jadi dipasang. Kayak gitu. Ya, jadi ini untuk router boot teman-teman. Nah, nanti untuk AIC ke depan kita akan mempelajari fitur-fitur yang ada di dalam router boot Mikrotik ini. Kayak gitu. Jadi bisa digunakan untuk apa saja kayak gitu selama 1 tahun ke depan nanti sampai dengan berarti bulan Mei ya. Bulan Mei, kalau Juninya kita udah ujian. Nanti saya harapkan setiap semester ya, kalau bisa sih nanti setiap semester kita adakan ujian untuk MTCNA ya. Otomatis kalau nanti mau ikut MTCNA, ikut pelatihan selama 3 hari, kemudian nanti ikut ujian. Nah, ujiannya nanti berbasis bahasa Inggris. Soalnya tak sedikit, cuman 25-an, 25 pilihan ganda ya. Kemudian bahasa Inggris dan minimal nilai cuma 60 ya. Jadi nggak harus gede-gede sih, nggak harus 100 benar semua ya. Syukur-syukur sih benar semua, cuman semisal mampu di 60 pun nanti teman-teman bisa dapat sertifikat itu kayak gitu. Nah, untuk hari ini mungkin penjelasan saya cuman seperti itu. Jadi bahwasanya nanti untuk AIC itu kita akan mempelajari tentang router boot ke depan seperti apa ya. Jadi tadi router itu untuk mencari rute terbaik atau jalan terbaik menuju sesuatu yang kita inginkan. Jadi kalau dari jaringan A pengen ke jaringan B, nah itu dari jaringan A ke jaringan B saya harus lewat mana. Nah, itu nanti yang menentukan adalah si router. Sama halnya tadi dari Alpurkon pengen ke daerah Jetak semisal, berarti harus kemana nih arahnya? Apakah nanti dari Bang Bayang lurus atau belok kanan? Nah, itu fungsinya si router di situ. Jadi menentukan jalur terbaik ke tujuan yang kita ingin capai. Kayak gitu ya. Jadi untuk hari ini mungkin itu dulu teman-teman untuk pembelajaran kita. Nanti untuk diskusi lebih lanjutnya kita di grup. Kemudian nanti kalau semisal dibutuhkan adanya tugas ya nanti kita sampaikan di grup. Untuk hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas kehadirannya ya, partisipasinya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.